kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang kita cintai, memang bukan merupakan satu hal yang ringan, bukan sesuatu yang mudah kita terima begitu saja. Apalagi seorang ibu. Karena di dalam kehidupan kita, seumur hidup, kita hanya pernah punya satu ayah dan punya satu ibu. Apabila ayah kita tidak ada, maka tidak ada pengganti yang bisa membuat nilainya sama dengan ayah kita. Demikian pula dengan ibu kita. Kalau ibu kita sudah tidak ada, maka tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa menggantikan fungsi kedudukan ibu kita. Karena ayah dan ibu adalah yang membuat diri kita ini ada di dunia. Kalaupun kita mempunyai ayah tiri, mempunyai ibu tiri, itu dia hanya statusnya, kedudukannya sebagai ayah, kedudukannya sebagai ibu. Tetapi pada badan kita, dia tidak meninggalkan apa-apa. Dia bukan yang membentuk tubuh kita, dia bukan yang mengadakan diri kita, tapi dia hanya statusnya sebagai ayah atau ibu kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, memang satu hal yang harus kita maklumi, apabila kepergian seseorang yang dicintai akan memberikan satu rasa kehilangan yang cukup dalam untuk keluarganya. Saudara-saudara, sebagai seorang umat Buddha, ada beberapa hal yang kita patut renungkan dalam rangka upacara peringatan kematian seperti malam hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita bisa menyesali kehilangan seseorang. Kita boleh saja merasa sedih kehilangan orang yang kita cintai, tetapi hendaknya kesedihan itu, kehilangan itu, jangan sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Kita cinta dengan orang tua kita, tetapi kalau sudah meninggal, bagaimana wujud cinta kita itu harus diungkapkan. Cara mengungkapkan cinta kita pada orang tua adalah memang kita bisa mengadakan upacara-upacara seperti malam hari ini. Apakah 1 kali 7, 2 kali 7, 3 kali 7, dan seterusnya sampai 7 kali 7, dan seterusnya sampai upacara yang ke-3 tahun. Itu adalah salah satu cara secara tradisi kita mengingat orang yang sudah meninggal. Tetapi apa maknanya sebetulnya? Kita menghadapi foto almarhumah, sebetulnya kita membayangkan seolah-olah sampai saat ini almarhumah masih di sekitar kita. Kita membayangkan seperti itu dengan harapan supaya kita bisa membayangkan, mengingat kembali nasihat-nasihat yang sudah pernah diberikan oleh almarhumah semasa hidupnya. Dikatakan di dalam buku-buku yang telah lama, seseorang yang bisa mengingat nasihat orang yang telah meninggal, nasihat leluhurnya, sampai pada peringatan yang ke-3 tahun, itu dikatakan adalah anak yang berbakti, keluarga yang berbakti. Karena banyak sekali keluarga yang begitu orang tuanya meninggal, sudah tidak ada yang diingat lagi. Nasihatnya sudah tidak ingat, apanya nggak ingat, fotonya saja sudah tidak usah dipasang lagi, nggak usah disembayangi lagi.
lagi. Itu akan menimbulkan satu kesan bahwa orang tua sudah meninggal, tidak ada lagi hubungan dengan saya. Padahal sebetulnya orang tua sudah meninggal, kita masih tetap berhubungan. Yang pertama, badan kita ini adalah hasil pinjaman dari orang tua kita. Karena kita tidak lahir dari batu, tapi kita dilahirkan dari rahim orang tua kita. Karena itu bagaimanapun juga kita berusaha melupakan orang tua kita yang sudah meninggal, tidak mungkin bisa. Karena badan kita adalah milik dia, muka kita mungkin mirip dengan orang tua kita, tidak mungkin kita bisa lupakan sejarah. Oleh karena itu secara dharma, maka kita perlu mengingat nasihat beliau. Mungkin kita sudah tidak sempat berkunjung ke makam almarhum atau almarhumah lagi, tetapi kita masih bisa mengingat nasihatnya, dan tentu saja melaksanakan nasihat yang pernah almarhumah, almarhum ucapkan semasa hidupnya. Inilah makna yang pertama. Kita mengadakan upacara pelimpahan jasa seperti malam hari ini adalah supaya kita ingat nasihat almarhum dan almarhumah, khususnya dalam hal ini almarhumah Ibu Jiang Chun Lanyo, dan kita bertekad untuk melaksanakan nasihat-nasihat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saudara, salah satu tujuan kita mengadakan upacara malam hari ini adalah supaya kita masih bisa mengingat rencana-rencana, keinginan-keinginan yang telah pernah almarhumah ucapkan, sampaikan selama hidupnya. Oleh karena itu biasanya di hari-hari yang demikian ini keluarga tetap berkumpul. Di zaman dulu, zaman nenek moyang kita sebelum banyak kesibukan seperti hari ini, sebetulnya 7x7 itu keluarga tidak bisa kemana-mana, selalu berkumpul. Untuk apa? Mengumpulkan ingatan. Dulu almarhumah ngomong apa ya? Dulu punya keinginan apa ya? Nah, ini yang kita lalu tekad untuk melanjutkan. Jadi misalnya dulu almarhumah kepengin bisa menungguin cucunya sampai lulus perguruan tinggi. Nah, berarti sekarang para orang tua punya kesepakatan, cucu yang tadi diinginkan lulus perguruan tinggi harus benar-benar lulus. Jangan sampai lalu tidak lulus di tengah perjalanan, misalnya kawin lah, yang lain-lain. Tapi kita harus jaga sungguh-sungguh sehingga cucu yang diharapkan lulus itu benar-benar lulus. Ini sebetulnya adalah merupakan salah satu bukti cinta dan balas budi kita kepada almarhumah. Ya, kalau yang pertama tadi kita mengenang, mengingat nasihat, yang kedua adalah mengingat tujuan atau mengingat rencana-rencana yang telah pernah almarhumah sampaikan selama hidupnya. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga adalah, dan ini adalah yang penting, di dalam upacara peringatan kematian seperti ini sebetulnya diajarkan di dalam dharma yang disebut pelimpahan jasa. Umat Buddha menghormati orang tua kalau secara dharma bukan hanya ketika orang tua masih hidup. Memang yang paling penting menghargai, menghormati orang tua ketika masih hidup. Karena ketika masih hidup, orang tua diambilkan segelas teh, dia akan merasa bahagia. Ketika masih hidup, orang tua diberi kesempatan untuk jalan-jalan ke kota lain, ke negara lain, dia akan bahagia. Ketika dia masih hidup, anak-anak bisa paikui kepada orang tua, dia akan bahagia.
Tetapi penghargaan, penghormatan kepada seseorang yang sudah tua bukan hanya ketika masih hidup saja. Seorang umat Buddha juga disarankan ketika orang tua sudah meninggal, dia melakukan pelimpahan jasa, yaitu berbuat baik atas nama orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini kita berbuat baik atas nama almarhum atau almarhumah Ibu Jiang Junlanyo. Kita berbuat baik atas nama dia. Saudara, bagaimana cara berbuat baik atas nama almarhum? Kalau hari ini kita mengikuti acara dari pagi sampai malam hari ini, keluarga Bapak Agus tadi pagi sudah meminjamkan tempat untuk dilakukan upacara melepas makhluk atau pangsen. Kemudian malam hari ini mengundang kita semua hadir di tempat ini untuk membacakan paritan, untuk memberi kesempatan kepada Anda mendengarkan dharma. Ini semua sebetulnya adalah merupakan perbuatan baik. Kalau tidak ada keluarga Pak Agus yang rela meminjamkan tempat untuk pangsen, mungkin kita agak kesulitan pada pagi tadi melakukan upacara dengan begitu banyak orang yang ikut. Kalau malam hari ini keluarga Agus atau keluarga Pak Agus tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca parita bersama pada malam hari ini, maka hilang pula kesempatan kita berbuat baik pada masa-masa berjam-jam ini. Karena mungkin kalau kita tidak membaca parita, pikiran kita mungkin diisi dengan kejelekan, diisi dengan kebencian. Tetapi dengan kita membaca parita bersama seperti malam hari ini, akan terkondisi pikiran kita untuk punya pikiran yang baik, pikiran yang positif selama beberapa menit ini. Nah, inilah merupakan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh keluarga almarhumah Ibu Jiang Junlanyo. Nah, perbuatan baik ini masih bisa dikembangkan terus-menerus. Bahkan kalau bisa, setiap malam keluarga almarhumah Ibu Jiang Junlanyo ini juga mengucapkan di dalam hati sebelum tidur, hari ini saya telah melakukan perbuatan baik. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk almarhumah. Ini terus diucapkan setiap malam, kalau bisa sampai 100 hari nantinya. Karena upacara pelimpahan jasa di dalam dharma bukan hanya harus mengundang teman-teman, bukan hanya harus mengundang seorang biku. Setiap saat, setiap Anda ingat untuk melakukan kebaikan dan Anda bisa limpahkan jasanya kepada almarhumah, itu sebetulnya nilainya sama seperti malam hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa melimpahkan jasa? Pelimpahan jasa ini sebetulnya adalah berusaha memberi kesempatan almarhumah berbahagia karena kita masih ingat kepada beliau. Salah satu contoh saja, misalnya ada di antara kita yang anaknya mungkin sekolah di Surabaya. Kalau kita mendengar laporan anak kita lulus ujian, maka kita akan berbahagia. Padahal kita tidak ikut ujian, kita hanya mendengar kabar anak kita lulus ujian. Pikiran yang bahagia ketika mendengar kabar anak lulus ujian, itu di dalam dharma sudah tergolong perbuatan baik. Perbuatan baik lewat pikiran, yang itu juga akan membuahkan kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, pelimpahan jasa ini nilainya seperti itu. Almarhumah sudah di alam yang lain, tetapi keluarga di sini melakukan kebaikan, mengundang kita semua hadir di sini, membaca parita bersama, mendengar dharma bersama, maka sebetulnya inilah perbuatan baik dan kita bisa katakan di dalam hati, semoga dengan kebaikan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk almarhumah. Itu seperti seorang anak
yang menelpon orang tuanya ketika dia lulus ujian, sehingga membuat orang tuanya berbahagia. Nah, dengan pelimpahan jasa ini membuat almarhumah Ibu Jiang Junlanyo ini memperoleh kebahagiaan di alam yang sana, karena merasa anak-anaknya masih ingat kepada beliau, masih ingat jasa-jasa beliau. Kebahagiaan inilah yang akan membuat timbunan karma baik lewat pikiran yang dilakukan oleh beliau sendiri, sehingga ketika cukup karma baiknya, maka beliau bisa terlahir di alam yang lebih baik lagi sesuai dengan kondisi karma yang beliau miliki. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam Dharma, pelimpahan jasa seperti ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk almarhumah di alam kelahiran sana, tetapi juga memberi manfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena apapun juga kondisi almarhumah saat ini, saudara-saudara sebagai keluarga tetap melakukan kebaikan. Di dalam Dharma, sesuai dengan benih yang ditanam, itulah yang kita panen. Anda sebenarnya pihak keluarga telah melakukan kebajikan terlebih dahulu. Kebajikan untuk mengundang kita semua, kebajikan untuk mendengar Dharma. Ini sebetulnya kebajikan milik Anda pribadi. Hanya ditambah Anda melimpahkan kebajikan ini kepada almarhumah yang sudah meninggal. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, seseorang yang berbuat baik, apapun juga bentuknya, tidak akan pernah mengalami kerugian. Kalau almarhumah menerima perbuatan baik ini, maka Anda akan untung 2 kali. Anda berbuat baik, almarhumah bisa menerima, maka jasa kebaikan Anda itu sungguh akan membuat kebahagiaan di dalam kehidupan Anda. Tetapi Anda berbuat baik, almarhumah tidak lagi menikmati kebaikan yang Anda berikan, karena almarhumah mungkin sudah terlahir di alam surga yang jauh lebih bahagia daripada Anda. Maka kebaikan Anda pun tidak akan hilang, karena Anda sendiri juga yang akan memetik buahnya. Oleh karena itu saudara, saya katakan tadi, kita tidak akan pernah rugi dengan berbuat baik, tapi kita akan tetap bisa menabung kebajikan. Dengan demikian saudara-saudara, upacara pelimpahan jasa pada malam hari ini, secara singkat ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, kita mengingat pada almarhum. Kita mengingat jasa-jasa kebajikan almarhum. Kita mengingat nasihat-nasihat yang telah almarhum ucapkan selama hidupnya, sehingga akhirnya kita bisa terus melaksanakan nasihat yang almarhumah pernah ucapkan selama hidupnya, karena itu bukti cinta kita kepada orang tua kita. Yang kedua, kita mengingat pesan-pesan, niat-niat, cita-cita yang telah pernah almarhumah lakukan, ucapkan selama hidupnya, yang belum tercapai. Maka dengan upacara pelimpahan jasa ini, setelah kita ingat, maka pihak keluarga hendaknya mempunyai tekad, mempunyai kesepakatan untuk membuktikan, untuk mewujudkan cita-cita, keinginan yang telah pernah almarhumah ucapkan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita berbuat baik atas nama almarhumah. Semoga dengan kebaikan yang dilakukan ini, almarhumah memperoleh kelahiran di alam bahagia. Demikian pula keluarga yang ditinggalkan juga akan memperoleh kekuatan, kebaikan, dan manfaat dari wafatnya almarhumah Ibu Jiang Junlanyo. Inilah 3 manfaat yang besar yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Semoga manfaat ini benar-benar bisa dihayati oleh keluarga almarhumah Ibu Jiang Junlanyo, sehingga akhirnya akan memberikan kebahagiaan untuk almarhumah, juga memberikan kebahagiaan untuk keluarga yang ditinggalkan.